Pernahkah kamu melihat seseorang yang tiba-tiba kaya, tapi wahanja tidak pernah lagi terlihat bahagia? Orang-orang datang ke sebuah tempat di Jawa Tengah dengan satu harapan, kekayaan. Tempat itu bernama Gunung Kemukus. Ada yang menyebutnya wisata religi, ada yang menyebutnya ritual, dan ada juga yang menyebutnya perhangkian. Cerita ini diangkat dari kisah yang beredar di masyarakat. Percaya atau tidak, itu pilihanmu. Tapi kisah ini terjadi pada seseorang yang pernah aku kenal. Namanya Harley. Usianya 38 tahun, bangkrut. Bangkrut, terlilit hutang, dikejar penagih. Telepon berdering setiap hari, pesan ancaman masuk setiap malam. Istrinya mulai menjauh, anaknya berhenti sekolah. Suatu malam, di warung kopi yang hampir tutup, seorang teman berkata pelan, "Kalau kamu benar-benar kepepet, coba ke Gunung Kemukus." Ardi tertawa, tapi temannya tidak. Malam Jumat, Pon Ardi datang. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu terlihat redup. Udara berbau kemenyan. Penjual bunga setaman berjejer. Orang-orang berjalan pelan. Tidak banyak bicara. Seorang pria tua menghampirinya. Niatnya apa? Arti terdiam. "Saya mau kaya." Pria tua itu tersenyum tipis. "Semua orang di sini juga begitu." Syaratnya tidak sederhana. Datang 7 kali setiap Jumat. Pon membawa bunga, kain putih, dan melakukan hubungan dengan orang yang bukan pasangan sah. Ardi ragu, tapi utang lebih menakutkan daripada dosa. Malam itu ritual pertama dilakukan, dan saat itulah ia melihatnya. Seorang perempuan berbaju putih, rambut panjang, wajah pucat, berdiri di bawah pohon, tidak bergerak, hanya menatap ke arah Ardi. Setelah ritual ketiga, keajaiban datang. Proyek besar tiba-tiba masuk. Usaha kembali hidup. Uang mengalir deras. Utang lunas. Rekening penuh. Istrinya tersenyum lagi. Tapi setiap jam 2 pagi, Ardi selalu terbangun karena ada suara langkah. Pelan menjerit. Dan ketika ia membuka mata, perempuan berbaju putih itu sudah berdiri di sudut kamar. Ardi berhenti di ritual kelima. Ia merasa cukup. Ia pikir semuanya sudah selesai. Malam itu, perempuan itu duduk di ujung tempat tidurnya. Untuk pertama kalinya, ia berbicara. Belum lunas. Sejak malam itu, tubuh Ardi melemah. Dokter tidak menemukan penyakit. Ia sering tertawa sendiri, sering berbicara dengan sudut ruangan kosong. Bisnisnya tetap sukses, tapi rumahnya tidak pernah lagi terasa hangat. Suatu pagi, Ardi ditemukan meninggal di kamarnya. Matanya terbuka, wajahnya pucat. Di atas meja ada bunga setaman segar dan tanah merah basah. Padahal malam itu tidak. Tetangganya bersumpah. Malam sebelumnya, mereka melihat perempuan berbaju putih keluar dari rumah Ardi dan berjalan menuju arah Gunung Kemukus. Orang datang untuk mencari kekayaan, tapi dalam setiap perjanjian selalu ada harga yang harus dibayar, dan kadang yang dibayar bukan uang,